ayah tadi ngerasa pekerjaan itu adalah tugas utama dia. Bukan pekerjaan nggak? Uang. Uang lebih tepatnya. Karena ini sering ini kan material kan. Karena Oke. ya bukan, seringkali juga bukan pekerjaan. Orientasinya bukan pekerjaan itu sendiri. Oh, Karena gitu ketika orientasinya pekerjaan, Iya. itu substantif. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Sebelumnya kan kita udah ngobrol tuh Pak tentang kedekatan Pak ya, kedekatan saya, kedekatan Pak Zaim dengan orang tua gitu. Dan rasa-rasanya kita bisa mulai ngobrol tentang pengasuhan anak dalam podcast kita nih Pak. Nggak cuma tentang hubungan suami istri ya, pasangan gitu, tapi juga gimana caranya, gimana dalam mendidik anak. Dan ada fenomena menarik loh Pak di kota, terutama di kota. Enggak juga sih, di kampung juga sih, tentang orang tua, terutama bapak gitu, ayah, tugasnya nyari nafkah. Jadi merasa tugasnya mencari nafkah Merasa saja. tugas utamanya nyari nafkah. Ngurus rumah, istri. Didik anak, istri. Kalaupun dia merasa bertugas mendidik anaknya karena dia nyari nafkah, maka sekolahin. Uang nyari nafkah, dapat uang, uangnya buat bayar sekolah. Dan itu sudah selesai gitu. Sehingga kalau anaknya nakal gitu, dalam tanda kutip, anaknya bermasalah, gampang banget nyalahin guru, nyalahin sekolah. Apalagi Pak, mohon maaf nih, sekolah-sekolah mahal gitu. Teman-teman saya kan banyak tuh guru-guru sekolah-sekolah elit cerita gitu kan. Kalau ini, wah anakku gimana sih? Aku udah bayar mahal-mahal di sekolah ini. Kok gitu. Anakku udah sekolahnya mahal-mahal. Saya udah bayar mahal-mahal supaya anak saya pinter, supaya anak saya baik. Kok gitu. Kok begini? Ini Saya kira ini ya memang fenomena yang berkembang terakhir. Ini sebenarnya bagian dari modernisasi ya. Oke. Jadi beberapa kali kan saya ceritakan gitu, bahwa dunia ini kan bergerak dari masyarakat pra-tradisional, Primitif ya. primitif gitu, lalu menuju tradisional. Ya. Sederhananya ketika primitif pra-tradisional itu ditandai aktivitas utamanya adalah berburu dan meramu. Berburu dan meramu. Berburu memang berburu binatang, yang namanya meramu itu sebenarnya ngumpulin tanaman lah. Ya. Dan masih ada Pak. Sampai sekarang masih ada Di masyarakat di masyarakat kita pedalaman, ya. Jadi fokusnya itu saja. Ya. Pra-tradisional. Itu pra-tradisional. Ketika masuk tradisional itu sudah mulai bertani dan beternak. Jadi hewannya kita tidak mencari dari alam, tetapi kita dikembangbiakan. Paling sederhana adalah ya ayam di ini, dan kemudian biasanya ada kelinci, ada kambing, itu yang paling sederhana. Kemudian mulai bertani. Ya. Hutan-hutan ditebas, dibuka menjadi kebun, menjadi ladang, menjadi sawah. Nah, polanya sudah bergeser ini. Ya. Di yang pertama tadi, komunikasi kan tidak banyak dipakai. Jadi betul-betul ya seperti alam saja, seperti hewan yang cerdas saja kan, manusia seperti itu. Nah, di tataran ini tadi tidak. Ini sudah mulai ada komunikasi, tapi orientasi terbesarnya adalah masyarakat, kelompok. Apa yang menjadi norma kelompok, itulah yang diikutin. Oke. Dan kalau kita mental dari situ gitu, dan tidak sesuai dengan tadi, ya dia kepental dari society ini. Nah, di era modern tradisionalnya akhirnya bergeser. Di sini individu menjadi kata kunci. Jadi bukan lagi masyarakat, bukan kelompok. Ya. Jadi saya itulah subjek dari segalanya. Oke. Nah, ketika di tradisional lebih mengandalkan rasa. Ini rasanya gimana? Enak enggak dengan tetangga? Okay. Pas enggak dengan ini? Ini tidak. Ini kemudian rasional. Oke. Yang namanya rasional itu belum tentu rasional, tapi
tapi rasional menurut dirinya masing-masing. Oke. Jadi segala sesuatunya kemudian orang-orang modern itu mendefinisikan hidupnya. Yang bagus adalah seperti ini, yang semestinya seperti ini, kata semestinya seperti ini. Nah, dan ukurannya makin material. Makin material. Nah, jadi kalau tadi Bapak memfokuskan mencari nafkah gitu, itu ya makin berusaha untuk oke, sukses saya sebagai ayah ya diukur dari seberapa material yang saya bisa kolek. Rumah, Iya, kendaraan, iya. Pak ya. Dan iya Fasilitas. dan uang yang bisa diukur ya. Ya, ya. Yang bisa. Semakin tinggi ini semakin ada perasaan bahwa saya Berhasil. memang saya berhasil. Nah, karena itu gitu, ketika menilai pendidikan, menilai ini semuanya juga ukurannya ukuran itu. Oke, gitu. oke. Prestisius juga termasuk ya. Iya, prestisius juga diukur dengan materi kan. Iya, iya, iya. Jadi Bangunannya ya Pak ya. sekolahnya seperti apa. Kemudian ada beberapa sekolah ini tahu betul dengan itu. Kalau bikin sekolah, jangan tanggung bayarannya. Kalian ya. Jadi sekalian harus tinggi karena dengan Segmennya ada segmennya ada dan besar. dan besar. Karena itu akan segera memudahkan untuk kemudian mengembangkan lebih lanjut. Nah ini saya kira pangkalnya adalah modernisasi tadi. Ketika orang bergeser dari tradisional menuju modern dan masing-masing kemudian mendefine, membuat rumusan tentang suksesnya masing-masing, ukurannya masing-masing dan secara umum diikat dengan hal yang sama. Ya, ya. Makin material gitu kan. Tokoh masyarakat pun gitu kan. Itu juga makin material. Maksudnya gimana Pak? Bahkan tokoh-tokoh agama gitu yang ilmunya tinggi itu tidak banyak pengikutnya. Ketimbang? Kalau rumahnya biasa saja, mobilnya biasa saja gitu. Iya itu. Jadi makin tidak dilirik oleh publik gitu kan. Dan akibatnya apa gitu? Si tokoh publik ini pun gitu, dia harus menjawab itu kan. Jadi kalaupun dia sebenarnya tidak berminat Untuk itu pun kan dia harus memenuhi standar-standar itu. ya, ya. Jadi atribut ini, sementara kalau tadi ada ulama yang hebat, ilmunya tinggi tapi tidak mampu melakukan kapitalisasi secara material, orang hanya mengatakan oh ini orang baik saja. Tetapi ya tidak akan banyak dilirik. Nah, era material inilah yang kemudian makin mendorong pendidikan juga dimaterialkan, diindustrialisasi. Dan ayah seringkali karena apalagi yang merasa sukses tadi semakin merasa bahwa saya berhasil karena saya sudah menyisihkan material yang signifikan begitu untuk pendidikan anak. Kurang lebih begitu mungkin ya. Ya, dan apa namanya? Untuk mengejar itu kan akhirnya banyak waktu dan pikiran tersita ke sana Pak ya. Gitu. Sehingga waktu yang di rumah sedikit gitu. Sudah pun sedikit, tidak berkualitas lagi karena pekerjaan dibawa ke rumah, ada lembur lagi dan seterusnya, sehingga benar-benar memasrahkan pendidikan anak ke sekolah. Syukur-syukur masih ada istri di rumah, tapi biasanya kan di masyarakat modern juga suami istri sama-sama sibuknya tuh Pak. Ya, kadang di rumah pun kan, istri yang sebenarnya juga tidak punya aktivitas lain, tetapi ketika bahasa material di keluarga ini menguat gitu lah. Di rumah juga begitu kan. Iya. Jadi istri juga kemudian akan mendevelop dirinya sendiri untuk kemudian level saya segini dan juga tidak, walaupun hadir di rumah itu tidak hadir juga. Baik. Jadi bukan soal fisik juga, bukan soal waktu aja ya, ya. bukan soal fisik ini. Bahwa ada tentu ada terkait ya. Tapi tidak soal fisik. Dengan kehadiran tidak soal fisik. Maka bermunculanlah daycare Pak ya. Kemudian bimbel itu Pak, sampai bimbel TK loh. Bimbel TK itu larisnya luar biasa. Nah, itu kalau kata istri saya dulu gitu lah. Itu kalau bimbel TK atau semacam itu ya, atau TK yang dulu ada playgroup yang mahal itu kan, dengan bayar mahal itu kalau sudah lulus itu kira-kira
sudah langsung keterima di mana ya pekerjaannya? Masuk TK lebih mahal dari masuk kuliah S2 saya tuh, Pak. Oke, apa namanya? Balik lagi Pak tadi ke ayah tadi ngerasa pekerjaan itu adalah tugas utama dia. Bukan pekerjaan nggak? Uang. Uang lebih tepatnya. Karena ini sering ini kan material kan. Oke. Ya bukan, seringkali juga bukan pekerjaan. Orientasinya bukan pekerjaan itu sendiri. Oh, Karena gitu ketika orientasinya pekerjaan, Iya. itu substantif. Substantif ya. Nah, jadi dia ya walaupun dia tidak bisa hadir dan tidak ini, biasanya masih bisa hadir. Ya. Spesifik uang ya. Iya, jadi ketika merasa bahwa uang gitu kan bisa membeli gitu kan, Iya. menjadi persoalan gitu. Seolah-olah tugas ayah adalah mencari uang sebanyak-banyaknya Ya. dan selesai. Dan alhamdulillahnya tuh banyak sekali sekarang teman-teman yang mengingatkan lagi Pak bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro itu buat seorang bapak gitu. Jadi Itu kata kunci ya. iya, bahwa anakmu ini bukan nanti yang ditanya itu bukan kepala sekolahnya. Tanggung jawabnya itu di neraka, di akhirat nanti mau surga atau neraka tuh tugasnya bapak gitu. Tugasnya kepala rumah tangga, bukan, nggak bisa disubkonkan itu ke sekolah. Iya. Ya ini penting. Kak Ojan mengingatkan itu ya. Ini penting untuk kita saling ingatkan. Iya. Intinya kata orang itu tanggung jawabnya itu sampai ke 2 generasi. 2 generasi. Jadi generasi ketiga sudah di luar tanggung jawab kita sendiri. Jadi ketika kita menjadi ayah gitu kan, bagaimana kita dengan segala keterbatasan kita gitu. Yang pertama-tama adalah membuat anak kita menjadi anak yang baik. Iya. Jadi pendidikan itu pada dasarnya adalah menjadi anak yang baik. Itu kata kunci. Iya. Gitu. Dan cucu kita menjadi anak yang baik. Dan anak yang baik itu dari mana gitu ya? Yang pertama ya insya Allah sholatnya terjaga gitu kan. Itu yang Paling basic. paling basic. Ya. Gitu, paling basic. Mungkin dia akan menghadapi tantangan hidup yang kesana kemari ketika nanti tumbuh sendiri gitu ya. Tetapi ketika sholatnya ini terjaga gitu, insya Allah ini akan tetap menjadi pengendali gitu ya. Jadi kalaupun mungkin anak ini kepengaruh sedikit kesana kemari, insya Allah ini akan ada yang jagain ya. Iya, kontrolnya ya. Ada kontrolnya dari dalam dirinya sendiri kan. Sama ketika sholat itu diwajibkan buat muslim di awal itu kan Pak ya. Ya. Bahwa akhirnya yang mau mabuk juga nggak enak gitu kan. Iya. Karena kalau dalam keadaan mabuk nggak boleh sholat. Akhirnya dari situ dia bisa terkendali gitu ya. Walaupun mungkin ada juga orang lah masih sedikit-sedikit mabuk, tapi ada juga kan. Ada juga. Ada juga cerita sahabat yang pemabuk gitu kan. Iya. Tetapi ketika sholatnya ini dijaga gitu, ini selalu ada rem untuk tempat untuk tempat pulang. Jadi dari sini kan berarti tugas ayah itu pertama-tama tadi kan, itu pendidikan yang paling dasar. Kata kuncinya berarti saya dapat Pak. Setidaknya orang tua itu oke lah, nggak bisa dihindari Pak ya. Di masyarakat modern pendidikan paling banyak didapat dalam tanda kutip ya dari sekolah ya, pendidikan formal lah gitu. Orang tua tetap menyekolahkan anaknya dan itu bagian memang dari ikhtiar orang tua juga supaya anaknya bagus, punya lingkungan yang baik dan seterusnya. Tapi setidaknya mungkin kata kuncinya Pak ya, buat masyarakat modern pastikan anak itu belajar sholat dari bapaknya. Iya. Dari ibunya. Iya. Belajar ngaji dari bapaknya, dari ibunya. Iya. Saya rasa itu sangat itu sudah menjadi satu pondasi modal yang sangat paling basic yang kita perlu ajarkan. Jadi bukan dari sekolah tahfiznya gitu, dari TPA-nya. Itu nanti untuk memperlancar ya. Memperlancar iya. Tapi harus ya saya ingat saya tuh Pak kalau ngaji misalnya, mohon maaf. Saya pernah suatu hari saya magang gitu waktu kuliah di Jogja, terus di sebuah BMT. Terus
di BMT itu rutin masuk kerja, ngaji dulu, terus ada yang baca hadis baru kerja gitu. Pertama kali saya magang, terus kita gantian, terus saya baca Quran, terus mereka nanya gitu, Mas Fauzan dari pesantren ya? Gitu. Mas Fauzan dari pesantren ya? Oh enggak, saya bilang. Ngajinya bagus. Oh, iya ngajinya bagus. Saya bilang, ya, saya belajar dari abah saya, dari abah sama mama. Dan memang rumah kami itu tempat ngaji. belajar ngaji anak-anak di kampung gitu. Ya alhamdulillah itu ada modal besar itu. Iya, saya jadi ingat itu gitu, bahwa sekarang ya TPA banyak, kemudian bahkan guru privat ngaji itu Pak banyak sekali kan. Tapi memastikan anak belajar pertama kali alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dari orang tua itu. Jadi saya kira balik ke peran ayah dalam pendidikan gitu kan. Perlu ditegaskan lagi ya. Saya sama-sama untuk kita saling ingatkan. Yang pertama ya dengan sholatnya. Ya. Dan sholat itu dimulai dari ya contohnya. Kita sebagai ayah ini contohnya seperti apa gitu kan. Sama dengan ayah saya tidak pernah ngajarin apa-apa tentang sholat. Gitu. Oh gitu Pak. Tapi memberi contoh. Ya. Nggak pernah nyuruh sholat 5 waktu harus di masjid. Nggak pernah Pak. Enggak. Tapi kan memberi contoh. Iya. Kemudian saya belajar sholat tahajud itu kan juga rada telat setelah sholat tua gitu ya. Apa yang kemudian memicu itu? Nah, itu ketika misalkan bangun dini hari gitu kan. Tiba-tiba kan inget ayah saya dulu. Iya. Yang keluar gitu kan. Saya tidak tidur di kamar, saya tidur di ruang tamu. Ada tempat tidur kecil gitu, dan ada suara sedikit ketek apa? Habis begadang main PS. Zaman dulu PS-nya dari pelepah pisang. Kita dengan berkemul sarung gitu kan, melirik sedikit nih, ini ada apa? Dan ayah saya dengan di pojokan gitu kan, sholat. Nah itu kan kuatnya banget. Iya. Dan kadang-kadang munculnya belakangan gitu kan. Iya. Ketika ingat itu kan saya malu. Ketika itu saya malu. Kemudian ya tadi ayah saya selalu jaga sholat sunnah, selalu ke masjid dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang paling dasar gitu. Paling dasar. Yang harus dibangun ketika kita bicara pendidikan. Iya. Yang harus dilakukan oleh ayah gitu kan. Nah, karena tadi Kak Ojan mengangkat bahwa problemnya ayah bicara soal materi kan, seolah-olah pendidikan ini. Nah, kadang-kadang ibu juga berperan sih. Iya. Jadi Ibu. kalau ibu tidak bicara materi secara langsung begitu, tapi terkait materi juga kan, dia akan melihat peernya, tetangganya, kawan-kawannya gitu. Kalau saya tidak ngikut di level itu, gitu, malu dong. Level saya, Gitu ya Pak ya. level keluarga kita, gitu, level saya, gengsi keluarga kan akan runtuh. Gitu. Jadi kemudian tanpa sadar, ayah yang merasa bahwa saya sudah menyiapkan dana gede dan saya merasa sudah mendidik, ketemulah dengan gengsi ibu ini, karena ngelihat yang lain juga begitu kan. Nah kadang-kadang ini yang menjadi faktor penting ibu tadi kan. Ibu juga ya Pak. Apalagi sekarang kan, wah semua pada sibuk browsing kalau sudah akhir tahun gitu. Ini sekolah mana gitu, seolah-olah kalau tidak masuk sekolah yang elit tadi anaknya akan runtuh. Padahal kan tidak. Iya. Jadi selama sholatnya tadi terjaga gitu loh. Apapun yang lain malah relatif kan. Saya jadi ingat Pak, kalau saya di keluarga itu abah saya sengaja sekali mengajar itu. Suatu malam kita lagi makan di ruang terbesar di rumah kami, ruang makan lah gitu. Terus udah mau selesai makan, beliau selesai duluan, terus beliau bikin sebuah poster dari kertas karton gitu tentang sholat, mulai dari niat sampai terakhir, ditulis tangan sendiri, digambar sendiri. Terus ngomong, sudah selesai makan, sudah, sekarang perhatikan, karena ini tanggung jawab abah. Kalau kalian nggak bisa sholat, kata beliau, kalau kalian sholatnya salah, dosanya abah. Perhatikan. Lalu mengajarilah mulai dari niat sampai doa iftitah, ada macam-macam jenis doa iftitah,
bacaan ruku, bacaan sujud ada beberapa dalilnya apa, kenapa berubah. Oke, menarik. Sampai terakhir dipastikan betul bahwa bacaannya betul, gerakannya betul, sampai beliau nyontohin, coba lihat Abah ruku beliau sudah lurus belum punggungnya? Kalau belum lurus ini sampai sedetail itu. Luar biasa. Mengajari jadi, sholat itu. Jadi Kak Ojan mendapatkan berkah luar biasa dari situ. Alhamdulillah. Jadi kembali ke tadi peran ayah di pendidikan tadi. Ya mari kita geser gitu. Dari selama ini murni orientasi. Pokoknya saya sudah sediakan materi sekian. Yeah. Kemudian ibu yang kadang-kadang ya bahwa gengsi keluarga saya itu pendidikan level ini yang perlu di switch lagi menuju pada tadi apa esensi Pak ya. Jadi saya kira balik ya keteladanan yang ada kunci, dan keteladanan pertama itu apa? Keteladanan pertama adalah sholat ya. Iya. Dari sana kita semuanya relatif. Nah sekarang tinggal kita bicara apakah kemudian orang tua dan sebagainya ini tidak boleh kemudian gitu ya, merancang pendidikan apa yang dianggapnya terbaik. Menurut kalian gimana? Menurut saya penting juga. Penting ya. Rumah tangga punya kurikulum penting gitu. Hanya saja pendekatannya tiap orang beda-beda gitu. Kayak misalnya ada yang sangat serius Pak merancang kurikulum dari rumah tangga itu sampai beli modul. Ada yang jualan modul kurikulum dalam berumah tangga ada untuk anak gitu. Tapi ada yang ya esensi-esensi aja gitu. Ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi, yang paling penting itu yang pertama dari kurikulum itu kan adalah tujuan kan Pak. Yeah. Dari pembelajaran itu paling penting tujuan. Maka ketika keluarga udah punya tujuan atau visi dalam berumah tangga gitu, visi dalam melahirkan manusia-manusia terbaik, itu sudah modal sangat kuat gitu. Metodenya, caranya, strateginya itu nanti bisa jadi relatif lah gitu. Terbentuk sesuai dengan kebutuhan. Tapi kayak kalau misalnya teman-teman yang di dunia dakwah kan mereka punya visi yang jelas. Hidupnya untuk dakwah misalnya. Anaknya pun disiapkan untuk dakwah walaupun pengertian dakwahnya nanti beda-beda. Bisa beragam ya. Tapi mereka sudah sangat punya tujuan yang sangat kuat. Kurikulumnya nanti akan. Oke, jadi saya kira kajian penting tadi. Keteladanan satu modal pertama, fondasi itu. Nah, lebih lanjut, tetap memang keluarga harus punya perencanaan, punya visi tentang pendidikan ini kan. Ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa bagian dengan kurikulum gitu ya, bikin kurikulum pendidikan anak internal. Nah, pada titik tertentu, nah ini bagus. Ya. Tetapi nggak boleh juga kurikulum ini kemudian dijadikan tujuan. Iya. Nah seringkali kita kemudian kalau enggak salah gitu ya. Nah, kemudian kita kejebak sibuk dengan modul-modul, sibuk dengan metode. Pada justru ini tidak boleh terlalu rigid kan. Ya. Harus lebih fleksibel, fleksibel sesuai dengan tujuan kan. Ya. Tetap yang menjadi contoh adalah keteladanan tadi. Keteladanan. Itu yang menyangkut di rumah sendiri. Nah, kemudian menyangkut sekolahnya sendiri gimana Kak Ojan? Kadang kan kita harus milih sekolah seperti apa. Apalagi sekarang Kak Ojan harus sedikit banyak mulai mikirin kan. Enggak sih. Istri saya Pak. Oke. Saya enggak sih. Ata seperti apa sekolahnya kan mikirin. Kalau sudah punya visi, saya rasa gampang sih Pak. Kalau kita udah punya visi, kita akan gampang melihat sekolah mana yang cocok sama visi kita. Gitu. Selain budget ya, cocok sama budget kita. Gitu. Dan menurut saya, kalau pendidikan di rumah itu sudah kuat, dan itu yang paling utama, sekolahnya itu relatif. Oke. Saya sangat tidak masalah anak saya akan sekolah di sekolah dasar negeri gitu. Karena saya sendiri, sekolah dasar negeri di kampung, yang saya tahu persis, karena saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan, saya bisa mengukur kualitas sekolah saya dulu di kampung dari 0 sampai 10 skalanya berapa, guru-gurunya yang masuknya kadang-kadang ya begitulah. Tapi toh gitu, kita bisa menjadi manusia yang baik lah. Kita bisa berkarya, produktif gitu, dan tidak neko-neko, nggak ada masalah yang berarti. Jadi sekolah itu kalau anak sudah punya modal dari rumah itu nggak masalah Pak. Oke. Nggak, relatif
Itu relatif ya. Lebih mudah. Hanya kalau anak tidak punya pondasi yang kuat dari pendidikan di rumah, maka sekolah yang tidak bagus ya memperparah. Ya. Itu akan memperparah. Dan saya sering memprovokasi Pak ke para orang tua. Saya kan dan teman-teman gerakan para pendongeng kemanusiaan itu dulu punya program namanya Ayah Bercerita. Kita sharing ke para ayah untuk bercerita lagi ke anak-anaknya. Saya selalu apa saja, yang penting bercerita. Saya bilang, orang tua itu sangat mudah mengeluarkan uang yang sangat banyak, rela ngeluarin uang puluhan juta untuk memastikan pendidikan anaknya bagus. Padahal ada yang pendidikan yang paling mudah, paling murah, itu bercerita. Paling dekat. Ketika ayah bercerita, anak udah dapat pendidikan yang bagus sekali. Gitu. Kenapa yang mudah, murah ini diabaikan gitu, karena tadi dunia modernis itu makin materialis. Iya. Dan saya sebutkan kita nggak boleh berhenti di dunia modern, harus melangkah lagi menuju pada masyarakat madani. Atau civil society ini, di mana logik modern diambil, pada saat yang sama substansinya tradisional tetap diambil, dipadukan, menjadi itu menuju ke sana. Jadi kalau tadi berhenti di materi, kita tuh berhenti di modern. Iya. Dan kalau kita berhenti di modern itu sebenarnya kuno sekarang. Ya. Nah, itu sudah sama kuno. Kayak sekarang melihat mengatakan tradisional. Karena sekarang itu banyak orang kemudian menjadi orang kuno. Karena bangga, karena hebat ini dan sebagainya. Dan luar biasa kalau jangan mengingatkan soal tadi pendidikan terpenting lagi yang sudah dilakukan oleh ayah, murah meriah. Itu ada bercerita. Dongeng apa saja. Nah, saya pernah terpaksa melakukan itu. Gimana Pak cerita? Jadi anak saya ketika ya seumur Kojon ya saat kecil tuh pokoknya haus sekali untuk mendengar sesuatu lah gitu ya, dengar itu. Dan kemudian dia menuntut bercerita sebelum tidur. Sampai kemudian saya mengarang. Tokohnya pun sebenarnya rekaan, ngaco saja. Namanya pun saya plesetin dari nama dia. Siapa Pak? Namanya jadi Banu. Ibnu ya. Dari Ibnu jadi Banu. Banu begini. Ceritanya ngawur. Tapi positif aja lah gitu ya. Pokoknya asik aja gitu lah. Membuat dia itu. Stok ini kan habis ya cerita dan kadang-kadang tanpa sadar itu kan ngulang dan diprotes kan. Kan kemarin sudah Pak Banu kemarin kan sudah begini gini. Mati ini kan harus ngerumusin lagi. Tetapi apa yang kita pelajari itu kan membangun sebuah kedekatan kedekatan, dan kemudian kedekatan itu terasa ketika kita sudah tua begini. Pada saat dia tumbuh remaja gitu, tentu ada sebuah pemberontakan terhadap kedekatan itu sendiri gitu ya. Karena dia sendiri sedang mencari dirinya sendiri gitu. Sama dengan saya dulu mencari diri saya, mau lepas dari bayang-bayang ayah saya, dia tentu juga begitu, punya dunianya sendiri dengan lingkungannya sendiri gitu. Seperti agak berjarak, tetapi ketika tua gitu kan, kemudian menjadi teman ngobrol. Beranjak dari apa? Ya karena dulu saya sering cerita. Sering cerita itu. Nah, makanya saya selalu bilang Pak, saya bilang kalau cerita ke anak itu nggak harus ada pesan moral, nggak harus ada hikmah cerita. Nggak harus ya. Karena banyak orang tua itu tidak jadi cerita atau takut atau bingung mau cerita ketika dia membingkai kalau cerita itu harus ada pesan moral, cerita kayak cerita-cerita rakyat gitu atau fabel-fabel yang penuh hikmah gitu. Jadinya jadi susah ceritanya. Padahal saya bilang, bahkan cerita itu nggak ada pesan moral sekalipun, ketika orang tua bercerita ke anak, di dalam kegiatan itu sudah banyak pesan moral. Kasih sayang, antusiasme, empati, kedekatan. Itu kan berharga sekali buat memori anak gitu. Ya itu sangat cukup. Bahkan cerita ngalor ngidul. Saya juga walaupun pendongeng profesional gitu, punya stok cerita yang banyak banget. Tapi kalau cerita ke anak ya saya ngalor ngidul. Spontan aja ya? Spontan aja dan anak akan suka-suka aja. Saya ingat juga, waktu itu sebenarnya fungsional awal saya bercerita itu. Fungsional? Fungsional. Bahasanya aja formal nih.
Jadi fungsinya begini. Apa Pak? Ketika anak saya 4 tahun, ibunya hamil lagi kan. Dan dia menunjukkan rasa jealous. Oke. Karena selama 4 tahun menjadi pusat perhatian Iya. orang tua kan. Tiba-tiba ada sesuatu di dalam perut ini dan katanya nanti akan lahir itu. Nah, akhirnya saya mengarang ada Banu dan calon adik. Banu orang lain ya. Oke. Dan saya ceritakan bagaimana jealousnya Banu ini dengan calon adiknya ini gitu loh. Nah, ini kan dia dengerin antara perasaannya iya seperti itu gitu. Tapi terbangun sebuah keasikan gitu kan. Yang jadi fungsional sekali Untuk awalnya. penerimaan ya bahwa dia akan punya adik. Iya, untuk penerimaan Dan akhirnya itu. nerima ya. Iya, ada sedikit jealous tapi kemudian dia mengelola dirinya sendiri di saat awal itu ya. Iya. Nah, itu awal dari bagian dari pendidikan melalui cerita gitu. Kalau dari sisi pendidikan sekolahnya sendiri serupa dengan Kak Ojan. Ketika anak saya masuk SD, saya putuskan masuk SD terdekat dari rumah. Terdekat. SD negeri kampung. Kenapa gitu. Pak? Biar jalan aja. Biar jalan kaki. Biar jalan, jadi tidak ada. Kami punya mobil. Kami ini jadi untuk tahu hidup wajar saja lah. Ya. Gitu. Walaupun ya tentu saja kita sudah terlalu elit di situ ya tidak wajar-wajar juga gitu. Tetapi lumayan lah. Tapi intinya bahwa ya tadi tidak semata materi ya. Mulai keteladanan, kemudian ngomong apa tadi? Bercerita, visi, bercerita murah. Ya kurang lebih itu loh.